Jumpa lagi dengan saya Sentul Dayak Bekati di dalam channel Pengalaman Hidupku. Pada saat ini saya akan berbagi pengalaman tentang pembuatan pupuk organik cair, POC, biasa dikenal di kalangan pertanian organik itu disebut POC, pupuk organik cair, seperti itu. Nah, sebelum saya menjelaskan langkah-langkah atau bahan-bahan dalam pembuatan pupuk organik cair ini, terlebih dahulu jangan lupa dukung terus channel Pengalaman Hidupku ini dengan tekan like, subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi atau informasi dari video-video selanjutnya, sehingga melalui pengalaman hidupku ini semua teman-teman yang menyaksikan dan mendukung channel ini mendapat pengetahuan yang baru, pengalaman yang baru, baik di dalam dunia kerja, di dalam pertanian, dalam hal kerohanian, dan banyak hal lainnya yang akan saya bagikan melalui channel ini. Baik, sahabat tani organik, bahan yang pertama yang harus kita siapkan adalah IM4. IM4 ini ada dijual di toko tani. Ini berfungsi untuk saya memfermentasikan bahan-bahan POC saya ini ya, dengan menggunakan, karena di dalam IM4 ini sudah terkandung banyak jenis bakteri pengurai ya, mikroba pengurai ya. Saya seperti yang ada dijelaskan ini, jenis-jenis bakteri yang ada di dalamnya dan jenis-jenis unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, bakteri, sejenis bakteri, dan juga segala kandungan yang ada di dalam IM4 ini. Nah, jadi sebelum teman-teman atau sahabat tani menggunakan IM4 ini, terlebih dahulu saya bagikan pengalaman ini bahwa IM4 ini adalah sejenis bakteri yang tertidur ya. Bakteri di dalamnya ini sudah tertidur yang perlu kita bangunkan ya, yang perlu kita bangunkan agar dia bisa bekerja gitu. Nah, bahan yang kita gunakan untuk membangunkan bakteri yang tertidur di dalam botol IM4 ini, kita menggunakan molase. Molase ini berfungsi untuk memberi makan ya, memberi makan pada bakteri ini sehingga dia hidup, sehingga ketika bakteri ini hidup dan dia akan bekerja merombak segala bahan-bahan pupuk organik cair yang akan saya buat ini. Nah, kalau tidak ada molase, kita bisa menggunakan gula merah atau gula putih bisa, karena ini adalah berfungsi untuk memberikan makan pada bakteri yang terkandung di dalam IM4 ini ya. IM4 seperti ini ada di toko tani ya. Ini kita menggunakan gula merah. Gula merah ini akan kita potong atau kita aduk ya, kita larutkan dengan air hangat atau air panas ya, sahabat tani, supaya ada larut, dan dengan menggunakan air panas dan nantinya dicampur dengan air biasa juga ya, untuk kita campur ke bahan ini. Nah, ini untuk menghidupkan bakteri ya, sahabat tani. Nah, kemudian saya tambah dengan susu enak ya, susu cair, susu enak. Nah, mengapa saya menggunakan susu ini ya? Karena di dalam susu ini sudah juga banyak terkandung unsur-unsur ya, unsur-unsur pupuk ya, dan unsur-unsur makanan untuk menghidupkan juga bakteri untuk membantu penguraian. Seperti di dalam yang tertulis di sini, kandungan ini ada jenis vitamin A, B, D3, kemudian ada kalsiumnya ya, kalsium. Jadi susu ini mengandung kalsium, jadi sangat baik untuk tanaman juga, bukan untuk manusia saja tapi untuk tanaman. Kemudian di sini juga mengandung fosfor. Pupuk fosfor sudah ada juga di susu ini, sahabat tani ya. Maka saya menggunakan ini, sangat baik ya susu ini ya. Susu coklat. Jadi jangan hanya untuk diri sendiri susunya ya, sahabat tani. Untuk diminum buah timun. Nah, saya menggunakan sabut kelapa. Sabut kelapa ini jangan dianggap sampah ya, sahabat tani. Ini sangat
besar kandungan di dalamnya, yaitu mengandung unsur kalium ya. Serat-serat yang keras ini kalium, fosfor ada di dalamnya ini sabut kelapa ini ya. Jadi saya akan tarik begini dan saya akan campur dengan POC sabut kelapa, dan juga bisa menggunakan bonggol pisang. Bonggol pisang itu juga terkandung nitrogen ya, kandungan nitrogen, fosfor ada di dalam bonggol pisang ya. Saya belum mengambilnya ya, jadi bisa juga dicampur dengan bonggol pisang, batang pisang itu karena mengandung nitrogen dan fosfor juga. Nah, lalu bahan yang selanjutnya ini sahabat tani. Nah, ini sahabat tani ya, ini yang di ember ini. Nah, yang di ember ini sahabat tani sudah lengkap. Ada buah-buahan, buah timun ya, potongan sayur. Ada cangkang telur ya, cangkang telur juga baik untuk fosfor dan juga kalsium, kalium juga di dalamnya ada kandungan cangkang telur ya. Jangan dibuang ya cangkang telurnya ya, tapi dimanfaatkan untuk pupuk ya. Paling tidak kalau tidak tanam secara luas lahannya, tapi tanam polybag tapi ada pupuk organiknya ya. Kemudian air cucian beras juga di dalam ember ini, air cucian beras ya. Saya sudah berapa minggu masak, jadi saya tampung air cucian beras, saya tidak buang. Air cucian beras ini mengandung unsur hara, kalium, kalsium juga, fosfor ada di dalamnya ya, sangat baik. Jadi jangan dibuang air cucian beras kalau masak ya, tapi sediakan wadah ember khusus ya, ditampung di situ dengan ada potongan sayur, buah-buahan, daun-daunan jangan dibuang tapi dimanfaatkan untuk pupuk ya. Kemudian ada juga sisa nasi yang sudah basi ya sahabat tani, itu sangat bagus karena sisa nasi yang sudah basi beberapa hari kita biarkan itu sudah muncul jamur di atasnya, itu sangat baik karena itu mengandung jamur ya, jamur atau bakteri sudah banyak di dalamnya, bakteri pengurai tentunya, dan saya satukan di dalam satu wadah ini. Nah, jadi sahabat tani, jadi ini bahkan ada juga ini ada kulit bawang ya, bawang merah, bawang putih sangat bagus juga kita tampung. Pokoknya ada sejenis sayur-sayuran itu sangat bagus ya sahabat tani, kita jadikan pupuk daripada kita buang. Nah, langkah-langkah untuk kita lakukan adalah yang pertama itu E4 ini saya hanya menggunakan 10 tutup saja ini ya. Saya hanya menggunakan 10 tutup ya, 10 tutup 10 tutup ya, kita taruh di wadah ya seperti ini ya. Ini sudah ada susunya ya, kita 10 tutup. Dan gula merah ini sahabat tani akan kita hancurkan, kita campur dengan I4. Dan I4 ini nanti kita tambah dengan air biasa, lalu kita diamkan 5 atau 7 jam, kemudian baru kita campurkan di ember yang sudah ada bahan-bahan organik ini. Kita campurkan ya sahabat tani ya, kita campurkan ya, kita larutkan ini nanti ya sahabat tani. Nah, lalu setelah itu setelah sudah 5 jam atau 7 jam kita biarkan air I4 yang kita ini dihidupkan dengan molase atau gula merah ini, baru ini kita akan campur di dalam satu wadah ini. Dan jangan lupa kita tutup, kita akan fermentasi selama 1 bulan. Selama 1 bulan baru bisa kita panen, kita gunakan aplikasikan di tanaman kita. Nah, ini tutup ya wadah, dan nanti akan menggunakan kain atau plastik juga untuk lapis, kita tutup rapat. Dan jangan lupa kita taruh atau letakkan di ruangan yang gelap, jangan letakkan POC di ruangan yang terkena cahaya matahari, tapi harus di ruangan yang gelap yang terhindar dari cahaya matahari. Supaya apa? Supaya bakteri dalamnya hidup dan bekerja dengan baik, dengan maksimal ya sahabat tani ya, seperti itu. Kalau di tempat yang terang, maka proses kerja bakteri ini tidak maksimal, bahkan bisa mati kalau terlalu panas ya, bisa mati bakterinya sehingga tidak maksimal kerjanya. Nah, jadi sahabat tani, demikian pengalaman cara pembuatan POC yang dapat saya bagikan, kiranya ini dapat bermanfaat bagi kita. Salam sahabat tani organik, Tuhan Yesus